Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Panglima Kodam 5 Brawijaya beserta Ibu Uke Soeharyanto, yang kami hormati Maijen TNI Purnawirawan Widodo Iriansah SOS MM, yang kami hormati Kasdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Irdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Danrem 084 Baskara Jaya beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya pada hari yang berbahagia ini kita hadir di Pendopo Agung Mojopahit Trowulan Mojokerto pada acara Sarasehan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Kodam 5 Brawijaya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Kerajaan Mojopahit merupakan cikal bakal terbentuknya Kodam 5 Brawijaya, dan sebagai generasi penerus kita harus memahami sejarah bangsa kita, khususnya Kodam 5 Brawijaya. Untuk itu, marilah kita simak bersama lintas sejarah Mojopahit. Sejarah Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang pemerintahannya berpusat di Trowulan, Mojokerto, dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi, yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, sejarah ini bermula ketika kerajaan Singasari runtuh dan Raja Kertanegara terbunuh akibat penyerangan Jayakatwang dari Kediri. Dalam peristiwa tersebut, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja, seorang adipati Sumenep di Madura. Karena atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diberi hadiah hutan tarik untuk dihuni beserta pengikutnya. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan Kubilai Khan dari Cina datang untuk menghancurkan kerajaan Singasari. Mereka tidak mengetahui bahwa Singasari telah hancur. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Raja Jayakatwang. Dengan siasat dari Arya Wiraraja, dikatakanlah bahwa Raja Jawa adalah Jayakatwang. Maka bergabunglah pasukan Raden Wijaya dengan pasukan Mongol untuk membalas Raja Jayakatwang. Dalam waktu singkat, kerajaan Kediri hancur dan Raja Jayakatwang terbunuh. Pada saat pasukan Kubilai Khan kembali menuju ke pelabuhan, pasukan Raden Wijaya dengan bantuan pasukan Singasari dari Sumatera dan bala tentara dari Kadipaten Sumenep menyerang pasukan Kubilai Khan tersebut, sehingga membuat pasukan Kubilai Khan bercerai-berai dan meninggalkan tanah Jawa. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Prabu Kertarajasa Jayawardhana pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau tanggal 12 November 1293 Masehi. Semasa berkuasa, Prabu Kertarajasa Jayawardhana memerintah dengan bijaksana. Semua yang berjasa dalam berdirinya Majapahit diberi imbalan. Arya
Arya Wiraraja diberi kekuasaan di wilayah timur. Ronggolawe, anak dari Arya Wiraraja, diberi jabatan sebagai Adipati Tuban. Lembusora dan Gajah Biru diangkat sebagai panglima perang. Sementara itu, Nambe diangkat menjadi Mahapati. Namun, pengangkatan Nambe menjadi Mahapati menimbulkan kecemburuan pada diri Ronggolawe, karena Nambe dinilai tidak besar jasanya terhadap berdirinya Mojopahit. Ronggolawe pun memberontak terhadap Prabu Kertarajasa Jayawardana. Akhirnya, Prabu Kertarajasa Jayawardana memerintahkan Nambe didampingi Lembusora dan Kepu Anabrang menumpas pemberontakan Ronggolawe. Pada pertempuran di Sungai Tambak Beras, Kepu Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe, dan selanjutnya Lembusora pun akhirnya membunuh Kempu Anabrang. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya wafat dan dimakamkan di Simping, Blitar sebagai Siwa dan sebagai Buddha di Antapura dalam kota Majapahit. Sedangkan arca perwujudannya adalah Harihara, yaitu Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Sepeninggal Raja Kertarajasa Jayawardana, kepemimpinan Majapahit digantikan Jaya Negara. Para raton menyebutnya dengan Kala Gemuk, yang berarti lemah dan jahat. Pada masa pemerintahannya banyak ditandai pemberontakan dari orang-orang kepercayaannya. Pada tahun 1328, Jaya Negara berhasil dibunuh oleh Pratanca, tabibnya sendiri, dan kemudian tabib tersebut ditangkap dan dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Raja Jaya Negara tidak memiliki keturunan, maka kekuasaan Majapahit diberikan kepada istri dari Raden Wijaya, yaitu Gayatri Rajapatni, untuk memimpin Majapahit. Namun, Gayatri Rajapatni lebih memilih menjadi biksuni. Takhta kemudian diserahkan kepada putrinya Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kepemimpinannya, Tribuana Tunggadewi dibantu oleh suaminya Kertawardana. Pada saat pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta, yang pada akhirnya berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Pada tahun 1258 Saka atau tahun 1336 Masehi, Tribuana Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap, "Lamun huwus kalah Nusantara insun amuti palapa, lamun kalah ring kurung, ring sarang, Tanjung Pura, ring Harum, ring Pahang, Tumpu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, insun amuti palapa," yang artinya bahwa jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Pura, Harum, Pahang, Bumbu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, maka saya juga baru akan melepaskan kuasa. Ikrar terucap karena kuatnya keinginan Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, yang akhirnya dikenal dengan Sumpah Palapa. Setelah penobatannya sebagai Mahapati, Gajah Mada melakukan penaklukan untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana Tunggadewi, kerajaan Majapahit berkembang menjadi besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan
digantikan putranya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1351 hingga 1389 Masehi dan bergelar Rajasa Negara. Kerajaan Majapahit menguasai wilayah luar Nusantara seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Bahkan juga memiliki hubungan dengan Champa Kamboja, Siam Burma, Vietnam, dan Tiongkok. Struktur pemerintahan birokrasi demikian teratur dan raja dianggap sebagai penjelmaan dewa yang arif, adil, dan bijaksana. Demikian juga dengan pertanian dan perekonomian, menjadikan Majapahit negara agraris dan perdagangan. Menjalin kemitraan di bidang kebudayaan. Para arsitek Majapahit juga ahli membuat candi dari batu bata dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekatnya. Bukti yang masih ada menjadi cagar budaya yakni Candi Gapura Muringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Perahu, Candi Tikus, kolam segara. Dari sejarah kepemimpinan raja-raja Majapahit inilah nilai-nilai luhur yang diwariskan terkristalisasi dalam petuah dan wejangan yang dijadikan sebagai tuntunan hidup yang isinya seperti yang dituangkan dalam 5 pesan Onco Waliko yang berbunyi: Ongko siji kutu tresno marang sepadaning urip, yang artinya harus cinta sesama kehidupan. Ongko loro ora pareng nerak wewalering negara, yang artinya tidak boleh melanggar aturan negara. Ongko telu ora pareng milik sing dudu samestine, yang artinya tidak boleh memiliki yang bukan haknya. Ongko papat ora pareng sepoto nyepatani, yang artinya tidak boleh saling menghujat. Ongko limo ora pareng citra hing uboyo, yang artinya tidak boleh ingkar janji. Rerangkenipun atau kesimpulannya, ora butuh rewang, yang artinya sebagai manusia harus bisa mandiri, jangan selalu bergantung kepada orang lain. Ora butuh musuh, butuhe mung kabecikan, yang artinya dalam kehidupan ini kita tidak membutuhkan musuh, tetapi yang dibutuhkan adalah selalu berbuat kebaikan. Dari sejarah kerajaan Majapahit inilah nama Brawijaya dipakai sebagai nama lambang Kodam 5 Brawijaya. Birawaan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Kodam 5 Brawijaya, memberikan bingkisan kepada anggota militer dan masyarakat sekitar Trowulan sebanyak 155 buah bingkisan. Perwakilan penerima bingkisan anggota militer agar maju ke depan. Kami mohon dengan hormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya didampingi Ibu berkenan menyerahkan bingkisan.
Selanjutnya berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Selanjutnya kami panggil 5 orang perwakilan masyarakat penerima bingkisan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Maijen Purnawirawan Widodo Iriansyah SOS MM berkenan menyerahkan bingkisan. Terima kasih dan bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Panglima Kodam 5 Brawijaya yang terhormat Bapak Maijen TNI Suharyanto SOS MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Panglima Kodam 5 Brawijaya ke-44, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widodo Iriansyah. Yang saya hormati tokoh masyarakat Mojokerto sekaligus juru kunci situs suci Trowulan ini, Bapak Suroto. Yang saya hormati Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, pengurus daerah 5 Brawijaya beserta seluruh pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Kasdam, yang saya hormati Irdam, yang saya hormati Kapok Sahli, dan Rem 082, dan Ibu dan Rem yang saya hormati selaku tuan rumah dan di Mojokerto, para komandan Korem, asisten, kabalak, dandim, dan seluruh perwira sekalian yang hadir di siang ini yang saya hormati. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga dapat menghadiri acara saresehan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-72 Kodam 5 Brawijaya dengan penuh kebersamaan. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Para undangan sekalian yang berbahagia, kehadiran kita di Pendopo Agung Trowulan ini mempunyai makna yang mendalam. Sebagai prajurit Brawijaya, kita dapat lebih mengerti serta menghayati makna di balik nama besar Brawijaya sebagai simbol Kodam 5 Brawijaya. Di kompleks situs Trowulan ini dahulu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, yaitu sebuah kerajaan besar di tlatah Jawa. Nama Brawijaya merupakan dinasti pada masa Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan Nusantara dan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang mencapai kejayaannya dengan gemilang. Penokohan nama Brawijaya bagi Kodam 5 Brawijaya mempunyai maksud agar sifat-sifat kepemimpinan maupun keperwiraan serta jiwa keprajuritan yang dimiliki Raden Wijaya
dapat memberikan inspirasi serta motivasi kepada prajurit Kodam 5 Brawijaya dalam menunaikan tugas pengabdian terhadap bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar itulah nama Brawijaya diabadikan menjadi nama dan simbol Kodam 5 Brawijaya. Nama Brawijaya tidak saja terpasang di lengan baju seragam kita, tetapi juga terpatri di setiap sanubari seluruh anggota prajurit Kodam 5 Brawijaya. Untuk mengenang dan meneladani kepemimpinan Raden Wijaya tersebut, siang ini gelar saresehan yang merupakan suatu tradisi dalam acara peringatan hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya diisi dengan memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Kodam 5 Brawijaya senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan dan kemudahan serta tentunya kesuksesan dalam menjalankan semua tugas-tugas demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai generasi masa kini dengan modal wawasan kebangsaan yang kita miliki harus mampu mewarisi semangat kerja keras, pantang menyerah, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Dengan mengadopsi spirit Majapahit yang dipadukan dengan semangat kebangsaan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mari kita seluruh elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Demikian sambutan saya pada acara saresehan siang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dirgahayu Kodam 5 Brawijaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya wejangan sesepuh penalurian keluhuran Keprabuan Brawijaya. Namun sebelumnya akan dibacakan riwayat hidup singkat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Widodo Iriansah SOS MM oleh Danrem 082 Citra Panca Yudajaya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pangdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widodo Iriansah SOS MM, yang kami hormati Kasdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Erdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Kapok Sali Pangdam 5 Brawijaya beserta Ibu, yang kami hormati Danrem 084 Baskara Jaya beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan pada siang ini kami membacakan riwayat hidup singkat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widodo Iriansah SOS MM. Nama Widodo Iriansah SOS MM. Pangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Tempat tanggal lahir Surabaya 27 Oktober 1962. Agama Islam, status menikah. Istri Ibu Dr. Anda Dwi Burat Puji Rohani. Anak 2 orang putri, Alime Wirdani dan Damia Wirdani. Pendidikan umum SD tahun 1973, SMP 1979, SMA lulus tahun 1982.
S1 tahun 1996, kami ulangi 1995, S2 2006. Sedangkan pendidikan militer beliau lulus Akabri tahun 1987, Susarcap-Ip tahun 1987, Suslapa 1 Infanteri 1993, Diklapa 2 Infanteri 1995, Sesquad tahun 2000, Sesko TNI tahun 2011, dan Lemhanas tahun 2014. Penugasan tahun 2016 di Malaysia, penugasan tahun 2018 di Malaysia, penugasan tahun 2019 di Norwegia, penugasan tahun 2020 di Amerika Serikat. Sedangkan tanda jasa yang pernah beliau dapatkan mulai dari Bintang Kartika Eka Paksinararia, Satya Lencana Kesejahteraan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lencana Kesejahteraan 24 tahun. Sedangkan penghargaan lain adalah Satya Lencana Dharma Bantala, Dwijasista Gom Aceh, Gom Ambon, dan Satya Lencana Dharmanusa. Demikian riwayat hidup singkat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widodo Iriansyah SOS MM. Selanjutnya dimohon Bapak berkenan untuk memberikan wejangan penalurian keluhuran Keprabuan Brawijaya. Waktu dan tempat kami silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Widodo Iriansyah SOS MM berkenan menyampaikan penalurian keluhuran Keprabuan Brawijaya. Disilakan. Izin Pangdam, karena udah pensiun pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu. Yang terhormat, yang kita banggakan sama-sama, Pangdam 5 Brawijaya. Yang saya hormati Ibu Ketua Persid PD 5 beserta pengurusnya, Kasdam 5 Brawijaya, Irdam, Kapok Sahli, dan Rem 084 sahabat saya, Kapok Sahli sahabat saya, Irman Ir, bukan, anak punya Ir, itu bapaknya Ir, Mas Arif, sahabat saya, dan Rem 081, 082, 083, para kabalak, para asisten, para dandim, para danjon, serta para beras sekalian yang saya banggakan. Pak Pangdam, merupakan kehormatan buat saya masih diakui sebagai warga Kodam 5 Brawijaya, tapi tampaknya tidak pantas saya kalau disebut sesepuh karena hitungannya dari PBB umur 70 itu baru sepuh. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih mewakili para mantan-mantan Pangdam 5 Brawijaya dalam acara seresian dalam rangka hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya yang ke-72 yang sangat kita cintai ini. Seluruh prajurit Birawa Anoraga, saya berpesan, jadilah pelopor di dalam wilayah, jadilah motivator di lingkungannya, dan jadilah stabilisator antar komponen masyarakat dalam perjuangan melawan pandemik. Sarasian ini adalah tradisi Kodam kita yang sangat baik sekali, sehingga diharapkan bisa menjadi wahana dan melestarikan cita-cita dan semangat kebesaran Majapahit yang menjadi roh, menjadi aura Kodam 5 Brawijaya.
Saresian ini juga sangat penting sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai budaya kearifan lokal yang berguna dalam mengantisipasi dampak negatif dari budaya komersialisme yang mengerus masyarakat kita. Dengan menggali budaya kearifan lokal yang bersumber dari sejarah gemilang bangsa kita, maka kita akan mengharapkan bisa menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia inilah yang akan memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme di seluruh atau bagi elemen bangsa yang kita cintai. Saya juga sangat mengharap agar semangat sebagai prajurit Kodam 5 Brawijaya terus dipertahankan. Contohnya yang sudah dilakukan pada pagi hari ini dengan acara-acara pelaksanaan Saresian, tapi juga diselingi dengan olahraga. Ini hal yang sangat bagus sekali. Ada suatu sesanti yang selama ini masih melekat di Kodam 5 Brawijaya, yaitu Birawa Anoraga, yang memiliki arti gagah perkasa namun rendah hati. Ini sesanti yang sangat bagus sekali, sesanti yang masih layak untuk digunakan atau untuk menjadi pedoman kita dalam menghadapi era globalisasi ini. Hal ini dimaksud agar setiap prajurit Kodam 5 Brawijaya dapat tampil sebagai prajurit yang profesional, yang gagah perkasa, berwawasan kebangsaan, dan dicintai serta dibanggakan oleh rakyat. Namun kebanggaan, keperkasaan yang dimiliki, prestasi yang sudah dicapai, itu menjadikan tetap kita rendah hati sebagaimana yang tercermin dalam kepribadian Prabu Brawijaya. Nilai luhur dan strategis yang harus kita warisi dari acara Saresian ini adalah bahwa kita ini sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah gemilang para pendahulu kita, terutama generasi kerajaan Majapahit yang mampu berperan dan bahkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 650 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1365, ada seorang pujangga besar Majapahit, yaitu Empu Prapanca, telah menulis sebuah kitab atau kakawin yang berjudul Negara Kertagama, di mana isi kitab ini selain tentang sejarah para raja juga berisi suatu ilmu kepemerintahan yang mencita-citakan tatanan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kerja rarja. Ini adalah suatu konsep yang sangat bagus sekali, dan apabila diartikan pada era sekarang adalah pemerintahan yang bagus atau good governance. Dengan melihat karya Empu Tantular ini, saya mengajak marilah kita semuanya menteguhkan tekad dan semangat sebagai prajurit Sabta Marga untuk sekuat tenaga mendukung seluruh program-program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sesuai dengan cita-cita nasional kita. Saat ini kita masih menghadapi suatu permasalahan, yaitu pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh Pangdam, dan prajurit Kodam 5 Brawijaya masih berjuang bersama-sama Bemda, bersama-sama dengan Polda untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang memukul semua aspek kehidupan masyarakat, yang dampaknya luar biasa, bukan terhadap anak sekolah, bukan terhadap ekonomi, tetapi terhadap perilaku. Ini yang sangat ditakutkan, sangat berpengaruh terhadap perilaku. Sejak detik pertama pandemi ini menyerang wilayah Jawa Timur, prajurit Kodam 5 Brawijaya senantiasa saling bahu-membahu dengan provinsi, dengan Polda Jawa Timur dan segenap komponen bangsa yang lain dalam kegiatan sosial, kegiatan preventif, kegiatan kuratif, serta pemulihan ekonomi. Saya mengingatkan kepada seluruh prajurit Kodam 5 Brawijaya bahwa perjuangan mengatasi pandemi COVID-19 belum selesai.
Dan tadi disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya, bahkan akhir-akhir ini meningkat akibat mungkin karena ada kebijakan dari pemerintah libur panjang, sehingga masyarakat merasa bahwa pandemi COVID ini selesai. Masyarakat sudah abai terhadap protokol kesehatan yang berdampak akhir wabah ini angkanya semakin meningkat. Dan saya juga mengharap dengan amunisi baru, semangat baru Pangdam 5 Brawijaya ini, saya yakin dengan gubernur, dengan Kapolda yang baru segera bisa meredam, segera mengintervensi penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Jawa Timur. Untuk itu teruslah berjuang, teruslah tegakkan pendisiplinan protokol kesehatan, teruslah bersinergis dengan seluruh komponen masyarakat untuk mengeluarkan lagi semangat melawan COVID-19. Masyarakat sudah jenuh, ekonomi sudah melemah, pendidikan juga sebagian besar terabaikan, pendidikan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka, namun dengan online. Tapi ini semua merupakan konsekuensi apabila kita tidak segera mungkin meredam penyebaran COVID-19. Pada hadirin sekalian, kita ketahui bahwa di mana sejarah telah memanggil kita, sejarah telah memilih kita untuk mengambil peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Kodam 5 Brawijaya yang sangat berkontribusi pada saat mengatasi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Di samping pandemik, para hadirin sekalian, masih banyak masalah bangsa yang saat ini kita hadapi. Hari-hari belakang ini kita masih melihat adanya gejala bahaya radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Ide radikalisme ini terlihat dengan masih adanya saudara-saudara kita yang sering bersikap intoleran, merasa mendominasi kebenaran, serta selalu menentang kebijakan pemerintah. Saya ingatkan sebagai sesepuh, sebagai mantan Pangdam 5 Brawijaya yang sudah pensiun, mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah prajurit Kodam 5 Brawijaya terpengaruh dengan ide-ide radikalisme. Tetap teguh jati diri kita sebagai prajurit rakyat, prajurit perjuang, prajurit nasional, dan prajurit yang profesionalisme. Pada diri sekalian, bahwa ingatlah kita ini, kita semuanya, khususnya prajurit-prajurit Kodam 5 Brawijaya, menjadikan garda terdepan di Kodam 5 Brawijaya dan di Provinsi Jawa Timur, sekaligus merupakan benteng terakhir, bentengnya NKRI. Pada hadirin, masih dalam konteks mengawal integrasi bangsa. Berkaca dari sejarah, kita tahu bahwa sejarah Majapahit, ide-ide separatis sering muncul dan mengancam kebesaran kerajaannya. Berbagai pemberontakan terjadi, terutama saat pemerintahan Sang Raja Jayanegara. Ada pemberontakan Nambi, pemberontakan Kuti, Semi, Sadeng, dan lain-lain. Tetapi dengan ketegasan dan soliditas angkatan bersenjatanya, angkatan bersenjata Majapahit telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah zaman keemasan kerajaan Majapahit ini. Inilah kenapa pimpinan kita yang terdahulu menetapkan Kodam 5 Brawijaya mempunyai lambang, yaitu Lombang Brawijaya. Hadirin yang saya hormati, dari kata para raton, Pak Suroto nanti tolong dibetulkan kalau salah, kita mengetahui bahwa faktor utama keruntuhan Majapahit bukan karena serangan dari luar negeri, tetapi karena perang Paregreg, yaitu perang saudara antara sesama keturunan Raja Yamuruk, yaitu Wikrama Wardana, yang beliau menguasai istana bagian barat Majapahit, dan Bey Wirabumi yang menguasai wilayah Majapahit bagian timur. Perang saudara ini terjadi antara tahun 1404 sampai dengan 1407. Inilah yang membuat Majapahit kehilangan wilayah-wilayahnya dan kekuasaannya pada akhirnya runtuh. Para hadirin sekalian, tanda-tanda ini sudah ada
di negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila naluri kita, apabila kita tidak sensitif terhadap perkembangan zaman, terhadap campur tangan negara-negara asing, adu domba antar kelompok, antar suku, antar agama, ini akan terulang sejarah kerajaan Majapahit, yaitu perang saudara hancur karena dari dalam negeri sendiri, bukan dari luar negeri. Ini sudah ada indikasinya. Jadi saya mohon para saudara sekalian, kita menerawang ke depan. Apabila ini kita biarkan negara kita hancur, bagaimana masa depan anak cucu kita? Mari sama-sama kita semuanya bisa menegakkan bagaimana NKRI tetap utuh. Kodam 5 Brawijaya sebagai bagian dari TNI sesuai amanat undang-undang adalah penangkal, penindak, dan pemulih terhadap segala ancaman bangsa dan negara. Untuk itu jangan pernah ragu untuk mencegah upaya-upaya yang mengancam disintegrasi bangsa. Untuk ibu-ibu sekalian, ini tadi hanya cerita saja supaya ibu-ibu juga bagus dihadirkan supaya mengerti bagaimana ceritanya Kodam 5 Brawijaya. Tidak hanya mengerti kalau tanggal 1 dapat gajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yang terhormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya berkenan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Widodo Iriansah SOS MM. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama penjelasan singkat situs Majapahit oleh Bapak Suroto selaku juru kunci petilasan Mojopahit. Disilakan. Selamat siang buat Bapak Pangdam beserta Ibu, beserta keluarga, jajaran Kodam 5 Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya istilahnya itu sebelumnya saya minta izin buat Bapak mantan Pangdam 5 Brawijaya, barangkali nanti ada istilahnya itu sejarah untuk situs di wilayah Traulan yang kurang pas, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan menjelaskan situs di wilayah Traulan, karena biasanya sebagian saudara-saudara kita yang menjadi pertanyaan buat beliau, yaitu di mana posisi pas pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Ini yang selalu menjadi bahan pertanyaan buat semuanya. Jadi kalau wilayah itu memang betul masih di wilayah Traulan, tapi di mana posisi pas pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan, meskipun sudah ada beberapa bukti yang sangat otentik. Jadi yang pertama, misalkan dari Pendopo Agung kita ke arah utara kurang lebih jarak 2 kilo, di sana nanti akan ada Candi Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang ini adalah pintu gerbang yang pertama dari kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua, kurang lebih dari sini kita ke arah timur jarak 2 kilo, di sana nanti akan ada Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini adalah pintu gerbang yang kedua dari kerajaan Majapahit. Nah, setelah kita dari Candi Bajang Ratu, kita geser lagi ke arah timur jarak kurang lebih 500 meter. Di situ nanti akan ada Candi Tikus. Candi Tikus di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit digunakan untuk pemandiannya para permaisuri. Nah, yang keempat, setelah kita dari Candi Tikus, kita kembali lagi ke Pendopo Agung, kita ke arah utara. Kurang lebih dari sini berjarak yaitu 1,5 kilo. Di sana nanti akan ada Candi Brau dan Candi Gentong. Candi Brau di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit digunakan untuk
menyimpan abu dari para leluhur kita yang belum mencapai di dalam tataran kasampurnan. Nah, untuk Candi Gentong sendiri yaitu tempat yang pertama, tempat untuk pensucian para leluhur kita. Yang kedua yaitu tempat untuk kremasi dari para leluhur kita. Nah, setelah kita dari Candi Brahu, Candi Gentong, kalau dari sini kurang lebih jarak yaitu 400 meter utara dari kolam segaran. Di situ nanti ada kolam segaran yang seperti tambak itu. Nah, kolam segaran di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit yang pernah saya dengar dari orang tua saya, yaitu tempat untuk menjamu para tamu dari kerajaan Majapahit. Karena di mana pada waktu masa pemerintahan dari Yang Prabu Hayamuruk, kerajaan Majapahit mengalami zaman-zaman keemasan atau zaman-zaman kejayaan. Nah, setelah kita dari kolam segaran, kalau dari sini kiri jalan, dari pintu gerbang kolam segaran kita masuk ke arah barat, kurang lebih jarak yaitu 50 meter. Di situ nanti ada lokasi dari dapur umum kerajaan Majapahit. Tapi untuk saat ini lokasi dari dapur umum kerajaan Majapahit sudah ditempati oleh masyarakat setempat untuk pemukiman. Nah, di lokasi dari dapur umum kerajaan Majapahit nanti ada yaitu situs atau batu yang sama seperti yang ada di belakang Pendopo Agung. Tapi kalau untuk di sana nanti posisinya berdiri tegak lurus. Dan lokasi batu itu sudah ada di dalam dari teras rumah masyarakat setempat. Nah, setelah kita dari dapur umum kerajaan Majapahit, kita geser lagi ke arah barat. Kurang lebih jarak yaitu 300 meter. Di situ nanti ada yaitu alun-alun Bubat, di mana pada waktu terjadinya perang antara kerajaan Pajajaran sama tentara yang Patih Gajah Mada yang dikenal dengan perang Bubat. Tapi untuk saat ini lokasi dari alun-alun Bubat sudah menjadi sawah Bubat dan dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, setelah kita dari alun-alun Bubat, kita keluar lagi ke jalan raya ke kolam segaran. Kita geser ke arah selatan. Kurang lebih dari kolam segaran berjarak yaitu 50 meter. Di situ nanti ada yaitu rawa yang ditumbuhi dengan enceng gondok. Pas di pusaran rawa, ini ada tanah yang melingkar kurang lebih berjari-jari yaitu 5 meter. Jadi di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, di situ juga berdiri Paseban Agung dari kerajaan Majapahit yang diberi nama Balai Kambang. Jadi sampai saat ini bila rawa itu digenangi dengan air atau dipenuhi dengan air, tanah itu tetap terapung dan tidak tenggelam. Nah, setelah kita dari Balai Kambang, kita geser lagi ke arah selatan yaitu Pendopo Agung, yang sekarang ini istilahnya itu digunakan untuk ulang tahun Kodam 5 Brawijaya. Jadi kalau untuk Pendopo Agung dari segi bangunan memang semua baru. Yang asli cuma batu umpak-umpak di bawah tiang Pendopo Agung dan batu doyong atau batu miring yang lokasinya ada di belakang Pendopo Agung. Nah itu, jadi istilahnya itu setelah dari Pendopo Agung kita geser lagi ke arah istilahnya itu selatan, kurang lebih dari sini berjarak yaitu 400 meter. Di sana nanti akan ada Candi Kedaton atau Sumur Pas. Memang wujud dan bentuk ini seperti sumur, tapi dalamnya berupa terowongan yang menjalur 4 arah. Satu arah tujuannya ke tempat yang berbeda-beda. Jadi di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, Candi Kedaton atau Sumur Pas, pertama ini digunakan untuk lokasi Kaputren. Kedua yaitu pintu rahasia dari kerajaan Majapahit. Jadi misalkan untuk seorang Raja Temenggung, Senopati dan sebagainya, misalkan beliau ini kepingin melihat rakyatnya, baju kebesaran beliau harus diganti dengan baju biasa, atau dengan kata lain dalam bentuk penyamaran. Jadi para leluhur kita tidak mau menunjukkan bahwa dirinya seorang raja, bahwa dirinya seorang senopati, dia lebih memilih untuk merakyat. Nah, misalkan dari situs-situs tadi atau dari bukti-bukti tadi, misalkan kita rangkum, kita ringkas, kerajaan Majapahit tidak akan jauh dari wilayah sini. Tapi di mana posisi pas pusat pemerintahan dari kerajaan Majapahit sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan.
Makanya Bapak Ibunya, buat istilahnya itu Bapak Pangdam dan juga semuanya, makanya wilayah Mojokerto, terutama wilayah Traulan, yang sampai saat ini nggak bisa kita pikir secara akal sehat, itu cuma satu. Dan ini juga menjadi bahan pertanyaan buat semua saudara-saudara kita. Kabut yang selalu terjadi di wilayah Traulan. Jadi untuk di wilayah Traulan ini, wilayah bukan daerah pegunungan, dataran-dataran lembah. Tapi kenapa hujan nggak hujan kok selalu kabut? Jadi kalau kabut ini sudah pada turun semuanya, jangankan jarak 5-6 meter, 2-3 meter pun nggak akan tampak. Nah, ini juga masih menjadi bahan pertanyaan buat semua saudara-saudara kita, kabut yang selalu terjadi di wilayah Traulan. Makanya kalau wilayah, yaitu tadi Bapak Ibunya, wilayah memang betul masih di wilayah Traulan. Tapi di mana posisi pas pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan. Nah, mungkin istilahnya itu buat Bapak Pangdam dan juga istilahnya itu Ibu, dan juga istilahnya itu buat Bapak mantan Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Widodo, barangkali ada suatu penjelasan saya yang kurang pas dan istilahnya itu kurang berkenan, saya juga minta maaf kalau memang ada kekurangan dari penyampaian istilahnya itu sejarah yang ada di wilayah Traulan. Dan di sini doa saya buat semua, buat istilahnya itu buat Bapak Pangdam 5 Brawijaya dan juga seluruh keluarga besar Kodam 5 Brawijaya, semoga apa yang menjadi acara sarasehan ulang tahun Kodam 5 Brawijaya di Pendopo Agung semuanya senantiasa diberikan doa dan restu oleh para luhur kita, bisa meneruskan perjalanan para luhur kita sebagai pengabdi bangsa dan negara dan juga sebagai pager benteng bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, buat istilahnya itu buat Bapak Pangdam beserta Ibu, buat Bapak Widodo dan juga istilahnya itu seluruh keluarga besar Kodam 5 Brawijaya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur dan atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dipandu secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa pada kesempatan siang hari ini akan kami pandu secara Islam. Kami mohon untuk yang beragama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan dakirin, hamdan na'imin, hamdan yafinika fil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan hidayah-Mu, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami dapat melaksanakan sarasehan dalam rangka hari ulang tahun ke-72 Kodam 5 Brawijaya tahun 2020. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini menjadi pembuka sifat kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikan acara ini sebagai pertemuan dan silaturahmi yang harmonis antar warga Kodam 5 Brawijaya untuk membenahi diri dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kami menyadari sepenuhnya kemanunggalan dengan rakyat adalah ruh pengabdian Kodam 5 Brawijaya. Ya Allah, ya Wakilu, ya Wali, terangilah hati kami dengan kedamaian dan kebahagiaan.
agar kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang kami emban di bawah naungan, bimbingan dan petunjuk-Mu. Pada siang yang bahagia ini, kami bermunajat dan berdoa dengan penuh khusyuk dan pengharapan. Ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Rahman dan Rahim. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para arwah pahlawan pendahulu kami yang menyatukan wilayah Nusantara. Karena hanya dengan ampunan-Mu ya Allah yang dapat menyelamatkan kami. Ya Allah, Ya Sami'u Ya Basir, Engkaulah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ramah tamah. Yang terhormat Bapak Pangdam 5 Brawijaya didampingi Ibu berkenan mengawali acara ramah tamah, diikuti seluruh tamu undangan. Disilakan. Berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia jaya. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan.
Indonesia, Indonesia, Indonesia Jaya. Tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia, Indonesia. Dirgahayu Kodam 5 Brawijaya, Birawa Anuraga, gagah perkasa tetapi rendah hati. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya.
Dirgahayu Kodam 5 Brawijaya, Birawa Anuraga, gagah perkasa tetapi rendah hati.